Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan perbincangan unik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, program ini berjalan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Lalu bagaimana perkembangan pelaksanaannya di Sulawesi Selatan dan bagaimana memastikan makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi bagi anak-anak? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Makassar, Ibu Handayani. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ya. Ibu. Oke. Ibu, kita akan membahas banyak, Ibu, mengenai MBG atau Makan Bergizi Gratis. Namun sebelum itu, bisa kita katakan program Makan Bergizi Gratis ini menjadi salah satu program prioritas nasional, Ibu, ya. Lantas, bagaimana sih gambarannya program ini di Sulawesi Selatan berjalan seperti apa, Ibu? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Linda. Ya, saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk salah satu provinsi yang melakukan kegiatan program Makan Bergizi Gratis. Nah, kalau di Indonesia saat ini ada 20 kantor KPPG yang merupakan UPT di bawah Badan Gizi Nasional untuk bagaimana melakukan implementasi terkait dengan program Makan Bergizi Gratis di daerah. Kalau kami di Provinsi Sulawesi Selatan ada terbagi menjadi dari 24 kabupaten kota, ada 2 KPPG yang membawahi 24 kabupaten kota. Khusus di KPPG Makassar, kami membawahi 15 kabupaten kota dan 9 kabupaten kota lainnya itu berada dalam wilayah kerja KPPG Kendari. Namun saya kira hal ini tidak perlu menjadi persoalan karena regulasi dan tata kelolanya ini kita terapkan sama di semua wilayah di Indonesia dan di semua provinsi yang ada di berbagai daerah untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi untuk di KPPG Makassar, Ibu, ini membawahi 15 kabupaten kota, Ibu, ya? Iya. Itu di daerah mana saja, Ibu? Kalau untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah kerja KPPG Makassar, wilayah 15 kabupaten kota tersebut mulai dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kota Parepare, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, kemudian Kabupaten Goa, kemudian Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, ya itu semua termasuk wilayah kerja KPPG Makassar. Luar biasa, Ibu. 9 kabupaten lainnya itu masuk dalam wilayah kerja KPPG Kendari. Oke. Iya. Nah, dari 15 kabupaten kota ini, Bu, berarti total ada berapa SPPG, Bu? Kalau sampai saat ini untuk Provinsi Sulawesi Selatan, KPPG yang aktif adalah 762 SPPG. SPPG yang aktif 762. Kemudian yang sudah operasional adalah 582 SPPG. Target untuk Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah 104 SPPG. Nah, tadi Anda katakan ada 762 SPPG yang aktif dan 582 yang beroperasi, Bu, ya? Iya. Ini apa perbedaannya aktif dan beroperasi ini? Nah, kalau SPPG yang aktif itu SPPG yang sudah selesai dibangun, kadang belum operasional, terkendala misalnya kami masih menunggu hal-hal administrasi, misalnya
penetapan kepala SPPG-nya, kemudian rekening yang masuk di VA-nya belum ada, jadi tapi sudah siap untuk operasional. Sisa menunggu beberapa hal administrasi yang harus diselesaikan sebelum SPPG ini bisa operasional. Oke, jadi sedangkan yang sudah bisa beroperasional itu adalah yang sudah bisa mensuplai makanan ya, Ibu ya? Sudah jalan, ya, sudah lengkap semua infrastruktur dan SDM yang ada di dalamnya. Oke, Ibu, lantas seberapa luas cakupan program MBG di Sulsel saat ini, baik dari jumlah sekolah ataupun siswa ataupun penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil dan juga balita, Ibu? Iya, kalau untuk Provinsi Sulawesi Selatan, target penerima manfaatnya itu adalah 2.484.046 jiwa. Nah, ini terbagi dalam kelompok peserta didik dan non peserta didik. Saat ini kan memang sesuai dengan Juknis, sasaran penerima manfaat program makan bergizi gratis ada 2 sasaran utama. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik itu mulai dari kelompok PAUD sampai kelas 3 SMA. Kemudian ada yang kita sebut sebagai non peserta didik. Non peserta didik ini yang biasa kita kenal sebagai kategori 3B. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Balita non PAUD. Karena kan biasa ada balita itu kalau terutama daerah perkotaan cepat dimasukkan di PAUD. Nah, kalau dia sudah terregister di PAUD, dia masuk kategori kelompok peserta didik. Ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian mekanismenya, Ibu, dari kemudian SPPG sampai ke penerima manfaat? Alurnya itu seperti apa sih, Bu? Alur kinerjanya seperti apa? Jadi pada saat mulai sebelum operasional, ya saya ceritakan dulu mungkin. Jadi pada saat sebelum operasional, pada satu wilayah SPPG tersebut, kami kan ada jenjangnya. Nah, kalau di kami yang menjadi kepala SPPG itu adalah yang dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Mereka memang direkrut khusus ya untuk bagaimana bergerak dalam program prioritas pembangunan termasuk makan bergizi gratis. Nah, kalau mereka untuk alur pelayanannya itu sebelum dilakukan distribusi, penyediaan dan distribusi makan bergizi gratis, mereka kepala SPPG yang sudah ditetapkan sebagai kepala SPPG, koordinasinya dulu kami sebut kalau di jenjang provinsi ada namanya koordinator regional. Jadi yang membantu kami untuk bagaimana terkait dengan hal-hal teknis di lapangan termasuk pendataan. Kemudian ada yang kita sebut juga koordinator wilayah. Koordinator wilayah ini di masing-masing kabupaten kota ada. Nah, setelah koordinator wilayah itu ada namanya koordinator kecamatan. Nah, kalau sudah ada penetapan kepala SPPG-nya, koordinasi dengan koordinator kecamatannya terkait dengan data penerima manfaatnya. Nah, idealnya satu SPPG itu di Juknis melayani, kalau dia belum punya SEP bersertifikat, melayani hanya maksimal 2.500 penerima manfaat. 2.500 per SPPG, Bu ya? Iya, maksimal. 2.000 dari kelompok peserta didik dan 500 dari kelompok 3B tadi. Ya. Kalau dia sudah punya SEP bersertifikat, itu bisa melayani maksimal 3.000 penerima manfaat. 2.500 kelompok peserta didik dan 500 dari kelompok 3B tadi. Ya. Nah, kalau sudah ada penetapan kepala SPPG, itu dia harus koordinasi dengan Korcamnya. Di situ bisa dilihat data SPPG-nya, saya melayani penerima manfaat wilayah mana saja. Nah, jarak SPPG itu bisa melayani sekolah ataupun titik kumpul kelompok 3B maksimal di 30 menit pengantaran. Jadi ada semuanya itu ada peraturannya ya, Bu ya? Ada aturan regulasinya sehingga bisa kita jalankan dengan baik. Maksimal 30 menit pengantaran, kemudian 6 km untuk mengantisipasi kalau terlalu jauh kan takutnya makan rusak, basi, kemudian terkendala hal-hal di perjalanan sehingga makanan tidak sampai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penerima manfaat. Itu semua sudah diatur, Mbak. Kita masih akan ngobrol banyak, Ibu, mengenai makan bergizi gratis ini. Kita masih punya banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita penasaran sekali soal MBG ini. Mudah-mudahan kita jeda sejenak. Banyak sekali yang memang
program yang paling mendapat perhatian. Iya, betul sekali. Jadi saat ini. banyak sekali pertanyaan yang ingin kita sampaikan, namun kita jeda sejenak Ibu ya. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Handayani selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Makassar. Ibu, tadi kita berbicara banyak mengenai data-data Ibu ya, untuk target jumlah penerima manfaat tadi Anda katakan 2.484.000. Untuk saat ini di Sulawesi Selatan berapa yang terrealisasi Bu, berapa persen? Iya, untuk saat ini per data hari ini yang sudah masuk adalah dari target 2.400.000 tadi sudah melayani 1.981.427 penerima manfaat dari semua kelompok tadi yang saya sebutkan, atau sekitar 79% sudah terlayani. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini seiring dengan selesainya pembangunan SPPG yang belum operasional, kita bisa memenuhi target 100%. Nah, apa sih perbedaan MBG di tahun 2025 dengan tahun 2026 dari Anda sendiri sebagai Kepala KPPG seperti itu ya Ibu ya? Apa yang menjadi PR untuk KPPG di tahun 2025 dan tahun 2026? Iya, kalau tahun 2025 itu adalah bagaimana program ini targetnya adalah pembangunan SPPG pada semua wilayah di Indonesia. Nah, kalau tahun 2025 itu adalah target percepatan pembangunan SPPG sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Kalau kita di Provinsi Sulawesi Selatan targetnya adalah 1.004 SPPG, dan saat ini sudah ada 762 SPPG yang aktif yang sudah selesai dibangun. Nah, di tahun 2026 ini adalah bagaimana mindset kita terhadap program makan bergizi gratis itu adalah memperbaiki kualitas pelayanan makan bergizi gratis. Jadi tahun ini biasa kita kenal sebagai tahun evaluasi. Tahun evaluasi Bu ya? Semuanya harus berbenah, mulai dari infrastruktur, standar keamanan pangannya harus diperketat. Ya, jadi kerjasama antara semua stakeholder yang ada di SPPG, mitra, yayasan, kepala SPPG-nya juga itu betul-betul kita harapkan sehingga target kita memberikan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat yang berkualitas, aman dikonsumsi itu bisa tercapai dengan baik. Oke, Ibu, kalau kita mengatakan mengenai program ini Bu ya, makan bergizi gratis menjadi perhatian nasional bukan hanya untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakat sebagai penerima manfaatnya Ibu. Banyak yang merasa MBG ini sangat bermanfaat, tapi tidak sedikit juga yang kemudian membuat program ini menuai pro dan kontra Ibu. Nah, lantas kemudian yang pertama, kita bagaimana menyikapi terkait adanya kasus-kasus di luar sana keracunan makanan yang dialami oleh penerima manfaat Ibu? Iya, kalau terkait dengan
kalau kami kan istilahnya kejadian menonjol, karena kan banyak kejadian di tingkat SPPG bukan hanya terkait keracunan pangan, tapi banyak kejadian-kejadian lainnya. Dinamikanya banyak. Banyak sekali ya, Bu ya. banyak sekali dinamikanya. Jadi kalau terkait dengan insiden keracunan pangan, mungkin sudah kita lihat di medsos tahun 2025 ada beberapa dapur yang waktu itu masif kan kejadian keracunan pangannya yang sudah disuspend sementara dalam jangka waktu yang tidak dapat dipastikan. Nah, kalau untuk kita di Provinsi Sulawesi Selatan berlaku juga seperti itu. Jadi kalau SPPG-nya tidak melakukan standar keamanan pangan yang ketat sehingga ada indikasi keracunan pangan, SPPG tersebut akan disuspend atau ditutup sementara tanpa jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Baik. Nah, tadi menarik sekali bahwa keracunan pangan ini bisa menjadi salah satu kejadian menonjol, Ibu ya. Tapi banyak kejadian-kejadian lain. Boleh diceritakan tidak Bu kejadian-kejadian lain seperti apa? Kejadian yang lain misalnya terkait pemenuhan infrastruktur yang belum sesuai dengan standar. Kemudian ada konflik internal antara kepala SPPG misalnya dengan mitra dan yayasan, tapi itu kita mediasi dengan baik. Nah, kadang kan benturan masalahnya di sini adalah komunikasi. Ya, kemudian juga ada riak-riak, ada protes di masyarakat terhadap ketidakpuasan dengan program ini, baik dari sisi menu mereka menganggap menu minimalis, itu kami sikapi dengan terbuka. Artinya sebagai program yang baru, kita tentu saja tidak bisa memuaskan seluruh ekspektasi masyarakat, namun BGN dalam hal ini sangat serius berkomitmen untuk memperbaiki sistem yang dapat dilakukan sehingga implementasi di lapangan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Sehingga implementasi di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik, Ibu ya. Nah, kasus-kasus lainnya juga yang menuai perhatian masyarakat, misalnya keterlambatan. Nah, tapi ternyata sudah ada SOP-nya, Ibu ya, bahwa SPPG ke jarak penerima manfaatnya cuma 30 menit atau 6 km. Nah, lantas bagaimana kemudian KPPG menyikapi kasus-kasus seperti ini? Ya, tentu saja kalau memang kasus seperti ini, kalau terbukti keterlambatan, kita akan memberikan surat teguran kepada kepala SPPG-nya. Artinya kan kita semua memperbaiki dari semua lini di SPPG tersebut. Kalau terkait dengan infrastruktur, dapur, itu kan adalah ranahnya mitra atau yayasan untuk memperbaiki. Kalau terkait dengan layanan, itu adalah tanggung jawab kepala SPPG-nya. Artinya makanan, kalau misalnya dalam konteks makanan basah yang sebelum bulan Ramadan ini, ya normalnya makanan harus diantarkan kalau untuk porsi kecil, anak TK sampai kelas 3 SD, makanannya harus diantarkan 7:30 pagi dan langsung dikonsumsi. Nah, kalau untuk kelas 4 sampai SMA itu porsi besar, makanannya diantarkan jam 9 pagi. Nah, itulah kenapa tadi di Juknis ada batasan terkait dengan jarak, Ibu ya. Jarak itu. Nah, kadang juga kalau hal ini terjadi, kita perlu mendengarkan klarifikasi dari kepala SPPG-nya. Biasanya klarifikasinya seperti apa, Ibu? Nah, kalau misal klarifikasi melalui korwilnya masing-masing, korwil kabupaten kota, untuk kita meminta keterangan terkait kenapa ini bisa terjadi, apa justifikasi yang mereka bisa berikan, dan ketika sudah asesmen, kami akan melakukan asesmen apakah perlu memberikan surat teguran atau tidak. Oke, baik. Ibu, sebenarnya untuk sesi pengawasan, bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan sehingga kemudian ada beberapa menu yang bisa dikatakan minimalis, ada yang tidak, ada yang bagus, ada yang minimalis. Itu seperti apa mekanisme pengawasannya, Ibu? Nah, kalau kami sampai saat ini memang kami mengakui bahwa mekanisme pengawasan itu belum optimal, maksimal 100% kita lakukan, karena kami juga terkendala dengan sumber daya manusia yang ada saat ini di KPPG Makassar. Nah, tapi kami terbantu dengan kehadiran koordinator regional yang membawai Provinsi Sulawesi Selatan dengan tadi korwil-korwilnya tadi. Jadi para korwil, korcam tadi mereka melakukan pemantauan pengawasan, dan kami harapkan minimal
setiap 2 minggu sekali itu melakukan sidak misalnya ya ke SPPG minimal sekali ya, karena kan jarak dari masing-masing wilayah kan tidak terlalu jauh. Nah setelah kami juga sekarang kan ada satgas-satgas di kabupaten kota. Nah mereka juga kadang membantu kita terkait dengan misalnya standar keamanan pangan, misalnya Dinas Kesehatan terkait dengan SLHS-nya, kemudian Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan bagaimana IPAL yang standar, terkait persampahan dan sebagainya. Nah kalau dengan instansi vertikal kami kerjasama dengan BPP POM untuk bagaimana menilai kualitas bahan pangan di SPP pada level SPPG. Kami juga dari kantor KPPG kadang melakukan kunjungan ke wilayah SPPG walaupun belum semua bisa kita kunjungi mengingat keterbatasan dari SDM kami, namun mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita bisa optimalkan. Bisa optimalkan. Tahun 2026 adalah tahunnya evaluasi, Ibu ya. Oke, kita masih akan ngobrol banyak Ibu mengenai makan bergizi gratis ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya Di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. inovasi, Karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. 35 kali. 35 kali lebih cepat. serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Berjalan bersama, menggali pengalaman. Berjalan bersama, menemui sosok tokoh inspiratif. Dan menjaga tradisi serta budaya. Berjalan bersama, hidupkan dinamika sebuah kawasan. Amati penuh kehangatan kesehariannya. Berjalan bersama, dalam jalan-jalan. Setiap minggu, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Handayani selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Makassar. Ibu, tadi kita membahas banyak data, kasus-kasus. Ini kita boleh santai sedikit Ibu ya. Kita akan bermain game. Saya akan memberikan Ibu 2 pilihan. Ibu akan memilih salah satu yang terbaik menurut Ibu sebagai Kepala KPPG. Oke Ibu? Oke, saya kasih pernyataan contohnya. 1. Menu bergizi seimbang atau menu yang paling disukai anak-anak? Menu bergizi seimbang. Oke, selanjutnya bahan makanan lokal atau bahan makanan dari luar daerah? Bahan makanan lokal. Oke, selanjutnya porsi kecil makanan bergizi atau porsi besar makanan instan? Porsi kecil makan bergizi. Makanan bergizi, oke. Menu yang bervariasi setiap hari atau menu yang sama tapi disukai anak-anak? Menu yang sama tapi disukai anak. Tapi disukai anak-anak Ibu ya. Oke, distribusi makanan cepat atau proses lama tapi kualitasnya terjaga? Proses lama tapi kualitasnya terjaga. Kualitasnya terjaga Ibu ya. Oke. Edukasi gizi kepada siswa atau edukasi gizi kepada orang tua? Harusnya edukasi gizi kepada orang tua dan siswa. Dua-duanya Ibu ya. Oke. Selanjutnya, program MBG fokus pada pemenuhan gizi atau sekaligus membangun kebiasaan makan sehat anak? Sekaligus membangun makan sehat anak. Oke. Mengutamakan kualitas bahan makanan atau mengutamakan jumlah penerima manfaat? Mengutamakan kualitas Oke. bahan makanan. Kualitas nomor 1 Ibu Iya. ya. Keterlibatan sekolah dalam pengawasan makanan atau pengawasan langsung dari SPPG? Keterlibatan sekolah. Oke. Iya. Kenapa Ibu? Yang terakhir ini mungkin boleh disampaikan alasannya seperti apa? Pertama, tentu saja sekolah itu kan ya kalau dalam tanda kutip klien utama kita. Klien utama kita. Jadi kami kepala SPPG mungkin tidak bisa setiap hari harus ke sekolah untuk mengawasi bagaimana makan ini dikonsumsi oleh anak-anak sebagai penerima manfaat. Jadi kami mengharapkan
dukungan dari pihak sekolah untuk membantu mengawasi dan mendampingi terkait dengan bagaimana makan ini setelah didistribusikan ke anak-anak di penerima manfaat. Jadi setiap SPPG dengan kepala sekolah mereka sudah ada PIC-nya masing-masing yang nanti bisa menjalin komunikasi mulai dari tahap distribusi sampai kemudian jika ada hal-hal yang kejadian menonjol yang tidak diinginkan pada sekolah tersebut. Baik. Ya. Ibu, program MBG ini makan bergizi gratis bisa dikatakan program yang sangat baru Ibu ya. Iya. Usianya baru 1 tahun Ibu ya. 6 Januari 2025, 6 sampai dia ulang tahun di 6 Januari 2026, 1 tahun beberapa bulan Ibu ya. 1 tahun 2 bulan lah ya. Iya. Ini programnya masih sangat baru, masih banyak sekali yang kalau dikatakan tadi 2025 targetnya pembangunan SPPG dan di tahun 2026 adalah tahunnya evaluasi. Nah, lantas kemudian sejauh ini tantangannya seperti apa sih Bu? Karena dikatakan masih baru tapi dari arahan dari pusat harus cepat. Seperti apa Bu tantangannya? Tantangannya luar biasa banyak ya. Pertama, kita menghadapi dinamika di lapangan terkait dengan misalnya internal SPPG itu sendiri, penyediaan infrastruktur oleh mitra dan yayasan, masih ada beberapa yang belum memenuhi standar dan ini kita sudah memberikan instruksi untuk segera memperbaiki, melakukan pembenahan-pembenahan. Kemudian juga ya mungkin kita bisa lihat di media sosial masih ada menu-menu yang minimalis. Ini juga kalau ada menu minimalis yang hitungannya tidak sesuai dengan budget yang kita keluarkan, itu akan disuspend SPPG-nya. Nah, untuk mengevaluasi hal tersebut saat ini sistem yang dibuat adalah kepala SPPG atau SPPG tersebut harus membuat akun media sosial yang bisa mencantumkan berapa jumlah kalori setiap menu yang disajikan disertai dengan harga masing-masing menu yang ada saat Jadi itu. sekarang kepala SPPG wajib memiliki media sosial Ibu ya? SPPG-nya, Oh, ya, SPPG-nya. ya terserah apakah adminnya yang ada adminnya sendiri atau kepala SPPG-nya. Apakah di sini juga nanti menjadi narah hubung untuk misalnya ada orang tua ataupun ada penerima manfaat yang ingin melapor soal MBG ini Bu? Iya, bisa. Tapi kan saat ini khusus di Badan Gizi Nasional terkait dengan layanan pengaduan ada yang kita sebut sebagai call center SAGI 127. Jadi ini terpusat di layanan aduan terpusat di seluruh Indonesia. Tapi kadang juga di medsos masing-masing ada yang DM, ada yang inbox ya. Dan itu akan segera kita lanjuti. Ya. Baik, terlepas dari semua pro dan kontra dari MBG ini Bu ya, setelah 1 tahun berjalan bagaimana Anda kemudian melihat MBG ini memberikan manfaat kepada masyarakat? Kalau kami tentu saja melihat bahwa MBG ini bermanfaat kepada, pertama yang paling terkena adalah kepada anak-anak sekolah dan kelompok 3B tadi. Nah, harapannya ke depan adalah program ini bisa berlangsung dengan baik di jangka panjang dan kita melihat secara umum setelah menerima makanan ini ada beberapa anak-anak yang tadinya tidak terlalu bersemangat ke sekolah menjadi excited ke sekolah, menjadi bersemangat karena kan mereka pikir ada makanan yang ditunggu, ada yang bisa sama-sama karena memang tidak semua pada level rumah tangga ada yang mampu memberikan makanan secara lengkap 3 kali sehari. Nah, tingkat kehadiran juga di sekolah meningkat untuk bagaimana tingkat kebersamaan anak-anak di sekolah juga meningkat karena makanan yang dikonsumsinya sama. Biasanya kan kalau bawa bekal sendiri dari rumah makanannya beda-beda. Nah, kalau dengan adanya MBG ini kebersamaan antara setiap anak itu bisa terjalin dengan baik bahkan dengan guru-gurunya. Nah, kami mengharapkan bahwa kebermanfaatan program ini tidak hanya sekedar dinikmati pada penerima manfaat tapi juga meluas pada terkait dengan tingkat perekonomian masyarakat. Tingkat perekonomian misalnya kita ambil contoh dari sisi relawan yang bekerja di SPPG. Nah, saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan jumlah relawan yang bekerja dengan 582 SPPG adalah 35.279 relawan. 35.000 relawan Ibu ya. Ini yang maksimal 47 orang tadi itu. Nah,
Ini di 582 SPPG sudah ada 35.279. Ini juga sangat potensinya besar sekali Bu ya untuk membuka lapangan pekerjaan. Artinya program ini diharapkan tidak hanya sekedar memberikan makan, tapi juga memberikan efek multiplier efek di dalamnya. Jadi program ini dari ke hulu ke hilirnya bisa memberikan dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Oke. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan misalnya pemanfaatan pangan lokal, misalnya produk olahan ikan, karena apalagi kita di Provinsi Sulawesi Selatan kan makanan utamanya adalah ikan, protein hewani dari ikan itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Jumlah UKM yang terlibat diharapkan SPPG ini melibatkan UKM sebagai supplier, tidak didominasi oleh distributor yang besar, yang pabrikan, tapi memanfaatkan UKM yang ada di wilayah sekitar SPPG. Melibatkan UMKM seperti itu Ibu ya, dan saat juga ini UKM yang terlibat memang belum signifikan jumlahnya, tapi sudah meningkat. Ada 2.287 UKM yang sudah terlibat di SPPG. Mudah-mudahan di tahun ini ada peningkatan jumlah UKM yang terlibat, dan tentu saja kami mengharapkan bahwa pemerintah daerah juga bisa proaktif dalam hal ini, bagaimana memastikan neraca pangan bisa terjaga dengan baik sehingga stabilitas dalam program layanan ini juga dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau neraca pangan ini bisa kita kelola dengan baik, otomatis banyak lapangan kerja yang bisa kita terbuka. Sektor pertanian misalnya terkait dengan penyediaan beras, penyediaan telur, penyediaan ayam, daging, karena kan memang tingkat kebutuhan kami di SPPG itu sangat besar. Jadi mudah-mudahan di tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya multiplier efeknya ini bisa betul-betul menjangkau semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada level SPPG. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa multiplayer Ibu ya, bisa menjangkau semua pihak, bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Kalau dikatakan tadi di tahun 2026 ini tahunnya evaluasi, semoga program MBG ini bisa stabilitas dan juga bisa berjangka panjang. Terima kasih sekali lagi Ibu Handayani sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.